Selamat sore ya Mas Aris. Sore Mbak Senja. Kabar baik ya Mas ya? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik. Ketemu saya ini yang kedua ya. Kedua kalinya. Itu beberapa pekan yang lalu karena ganti-ganti ya Mas. Iya. Oke, kita bahas brand equity. Mungkin dari istilahnya dulu ya Mas, artinya dulu. Mungkin ada yang belum tahu, silakan Mas Aris. Jadi semuanya berangkat dari brand dan branding dulu ya. Kalau bahasa sederhananya brand adalah merek, bahasa kita tarik jauh adalah pengalaman pelanggan terhadap seluruh aspek bisnis yang ada dalam brand tersebut. Nah, brand equity adalah bagaimana kita meningkatkan nilai, menambah nilai dari brand kita. Maksudnya gini, jadi bagaimana brand kita itu punya nilai. Brand equity itu adalah bagaimana harga yang timbul itu lebih jauh di atas harga produknya. Contohnya gini, bagaimana brand equity itu intinya bagaimana kita membuat nilai dan menguatkan nilai dari brand kita. Contoh kasus, ketika ada kaos ya, kaos ada mereknya X, itu dijual harganya 100.000. Kaos merek X, kemudian label merek itu diambil, kemudian dikasih label dengan label J, yang semula harga 100.000, ketika ditempeli merek J, kaos tersebut menjadi 500.000. Oke. Ini mungkin juga terjadi ketika beberapa waktu yang lalu viral biskuit itu ya Mas. Yes. Itu brand equity-nya sangat kuat sekali itu. Jadi inilah pentingnya bagaimana kita membangun brand equity itu. Jadi nilai tambah itu jauh harganya di atas nilai produk itu sendiri. Nilai produk mungkin Oreo itu berapa sih harganya? Kalau pasaran selama ini yang biru itu gitu ya, harganya sekitar mungkin 2.000-3.000. Ketika kemarin ditambahi brand itu kolaborasi dengan dengan warna merah itu, akhirnya harganya bisa 1 jutaan. Dan laku loh. Sekarang gini, orang orientasi dan tujuan dari brand equity adalah menciptakan nilai, membangun kekuatan, menguatkan persepsi, dan ketika orang memilih produk kita itu bukan karena produk, tetapi karena brand. Jadi semisal ini, membeli baju, dia tidak melihat apakah bahannya, kualitas sablonnya, jadinya enggak. Pokok menek Jowone gitu. Kalau brand dari Y itu mesti keren dan bagus, menciptakan sensasi sesuatu gitu kan. Jadi harganya padahal 500.000, dibandingkan dengan kompetitor bisa jadi kualitas produk itu lebih jauh lebih baik kompetitor, tetapi karena brand equity-nya lebih kuat dari brand kita, maka orang tidak memandang itu. Jadi trust-nya sudah tinggi ya. Iya, betul, terbangun kekuatannya, terbangun nilainya. Karena apa? Orang sudah tidak melihat fungsi, kegunaan apa dan sebagainya. Pokoknya saya kalau beli barang harus dari brand A, brand B, brand C. Nah, itulah yang namanya brand equity. Jadi gini, berkali-kali saya nyampaikan antara brand dan branding harus pemahaman kita harus benar dulu. Apa itu brand atau branding? Kalau branding adalah upaya bagaimana kita menciptakan persepsi di konsumen kita, menciptakan persepsi di ruang ingatannya konsumen. Nah, sebenarnya brand kita itu mau menciptakan persepsi apa? Menciptakan persepsi itu berangkat dari nilai dan value dari brand kita. Kalau brandnya adalah semisal Mr. J, semisal kayak itu, sebenarnya value kita apa yang mau kita angkat? Kemudian bagaimana kita menarasikan itu? Brand adalah bagaimana kita membangun sebuah narasi sebenarnya. Sebenarnya brand kita itu narasinya apa? Band kita apa? Kalau kasusnya band gitu ya. Kemudian seringkali yang sering jadi masalah adalah kita tidak punya data real terkait dengan target market sebenarnya. Sebenarnya TM dari musik kita siapa? Band kita siapa? Karena gini, semakin kita mengenali target market dan semakin spesifik, semakin memudahkan kita mengenali perilaku dan behaviornya konsumen. Nah, coba didata sebenarnya musik saya alirannya apa, genrenya apa, genre-nya apa.
kemudian siapa penikmatnya. Karena ceruk itu yang harus kita garap. Tidak mungkin semua ceruk bisa kita garap. Contoh gini, musik kita genre-nya adalah musik pop. Nggak mungkin kita akan membidik orang-orang yang suka dangdut, suka rock, dan macam-macam. Masing-masing ya. Iya. Nah, makanya kenali dulu value kita, keunikan kita, bangun narasinya, kemudian TM kita siapa. Kalau orang-orang yang suka dangdut disodori pop, ya nggak masuk. Makanya harus membangun narasi, menciptakan persepsi, kemudian bagaimana ceruknya, kita menentukan ceruknya, mengkomunikasikan itu dan sebagainya. Tahapan-tahapan itu ya lumayan panjang. Membangun brand itu tidak bisa secara instan. Musuh dari membangun brand adalah berpikir instan. Harus berproses. Semuanya nanti akan terbangun ketika kita terus bergerak, ketika kita terus berproses dalam membangun brand. Nah, di beberapa episode sebelumnya saya menyampaikan ada langkah membangun brand, kan ada fondasi, komunikasi, evaluasi. Dari proses yang sudah kita lakukan, penting salah satunya adalah evaluasi. Selama ini fondasinya bagaimana, komunikasinya bagaimana. Kalau kita mengkomunikasikan pesan dari brand kita ternyata ada yang keliru, maka segera evaluasi dan segera benahi. Contohnya adalah ketika kita mengkomunikasikan band kita gitu ya, ternyata selama ini kita salah nih menentukan target market gitu kan. Nah, maka segera geser dan diubah. Ya, usia berapa, jenis kelamin apa, dan sebagai penyuka musik ini itu di kalangan apa sih gitu ya, genre ini apa. Nah, ini teman-teman yang harus segera evaluasi. Oke, jadi diketahui dulu ya, target market, dan berarti risetnya harus dalam ya Mas. Iya. Nah, kelemahan selama ini biasanya teman-teman lemah dan enggan untuk melakukan riset, gitu kan. Seringkali, acap kali saya bertemu dengan teman-teman pelaku usaha gitu kan, saya tanya mereka, contoh tadi saya ngisi di Dinas Kabupaten Sukoharjo, Dinas Perdagangan UMKM, saya tanya, sebutkan 10 kompetitormu. Mereka bingung. Duh, kompetitor siapa ya? Padahal ini penting untuk brand positioning kita. Kemudian saya tanya lagi, value kalian apa? Bingung juga. Kita nggak punya data, value kita apa, datanya, kemudian kompetitor kita siapa, nggak punya data, target market kita siapa, usia berapa, umur berapa, kalangan apa, dan sebagainya. Mereka nggak punya data terus. Jadi gini, ketika kita mau membidik senapan, itu kan butuh target tuh. Ada bahasanya apa itu ya, yang target itu. Kalau kita membidik itu kan nanti bisa tepat. Kalau kita memahami dan tahu betul siap target bidikan kita. Kalau selama ini target bidikan, target komunikasi kita ngawur nih Mbak sana sini, kan itu kita nggak tahu. Iya ya. Nyebar kemana-mana sebenarnya. Kalau kita mengetahui target market kita secara jelas, maka mengkomunikasikan itu arahnya jelas, dengan yang bahasa jelas, kemudian komunikasinya juga jelas, media komunikasinya jelas, pemilihan bahasanya juga jelas sesuai dengan target market yang ada. Oke, ini memang banyak ya yang harus dilakukan ya Mas. Iya. Prosesnya nih. Terima kasih Mas Aris atas jawabannya. Begitu jadi Mas Adi ya. Terima kasih sudah bertanya sore hari ini. Dan ada satu penanya lagi Mas Aris, ini ada Mas Bayu. Siap. Oke, selamat sore Mas Aris dari Brand Aktivis. Ini saya mau tanya, tadi sempat simak sedikit seputar brand equity. Apakah itu sama ketika seseorang menggunakan endorser untuk mempromosikan barangnya? Nah, tadi juga dikaitkan dengan contohnya, yaitu ada yang sudah bergabung biskuit tadi. Apakah seperti itu sehat dalam bisnis? Karena kan kalau secara logis tentunya tidak akan berumur panjang. Terima kasih. Tadi saya sebenarnya sudah bicara sama Mbak Senja di luar ini. Sebenarnya itu pembicaraan yang apa ya, bagi kami mungkin off the record gitu. Jadi gini, terkait dengan apa tadi, brand apa Mbak? Equity tadi ya. Pertanyaannya adalah, pertama, apakah sama dengan ketika menggunakan endorser? Iya. Jadi gini, brand equity berbeda dengan endorser gitu ya. Itu salah satu bagian kita mengkomunikasikan, bagian kita mereview dari pelanggan, review pelanggan dan sebagainya. Jadi itu lebih kepada cara-cara membangun brand equity sebenarnya. Jadi apa yang dikatakan oleh pelanggan itu kemudian akan menjadi terbentuknya persepsi
di pelanggan, terbentuknya persepsi di konsumen, terbentuknya persepsi di target market. Jadi orang bicara gini, kalau di kelas otomotif misalnya gitu, ada orang yang mereview bahwa merek X itu pasti hemat. Setiap apapun mengeluarkan seri motor, persepsi yang menancap dan konsumen menyatakan dia ada salah satu orang influencer, micro influencer gitu, misal dia endorse bahwa seri ini itu irit, sudah dijajal sekian kilometer, konsumsi BBM-nya sekian loh. Itu kan semakin membentuk persepsi. Jadi persepsi semakin terbentuk dan orang pasti akan mengatakan bahwa si brand A otomotif itu kalau mengeluarkan seri apapun itu mesti irit gitu kan. Orang akan cenderung mindsetnya sudah seperti itu ya. Iya, sudah terbentuk gitu kan. Nah, itu yang teman-teman bangun sebenarnya. Kalau kita punya brand, bagaimana brand equity kita itu selalu meningkat nilainya. Jadi menurut Keller, itu salah satu pakar branding di dunia gitu ya, Prof. Keller itu mengatakan brand equity itu akan menentukan seorang konsumen itu melanjutkan menggunakan brand itu atau tidak. Jadi persepsi yang sudah terbangun selama ini kemudian terus dibangun, semakin nilainya tambah, nilai ekuitasnya tambah, kemudian orang itu akan menentukan brand A itu layak digunakan, layak dibeli, atau kita setia. Karena brand equity itu juga akan menciptakan loyalitas pelanggan. Jadi orang yang sudah jatuh cinta terhadap brand, maka ujungnya ada loyalitas. Di episode sebelumnya saya menyatakan ada fase dalam membangun brand. Bukan fase membangun ya, tapi lebih kepada kita melihat perjalanan brand kita itu sudah di apa. Kalau kita merumuskan ada namanya kerap cinta. Kenali, rasa, pahami, cinta. Jadi fase tertinggi dalam perjalanan membangun brand adalah bagaimana kita mendapatkan cinta, bagaimana kita mendapatkan loyalitas dari pelanggan kita. Nah, kalau itu sudah kita dapatkan, apapun seri yang kita keluarkan, apapun produk yang kita keluarkan pasti akan dibeli. Meskipun harganya wah gitu kan. Meskipun tadi sempat kita nyetak sendiri itu harganya mungkin biayanya cukup 10.000, tapi kalau itu stiker itu yang mengeluarkan brand A, dia bisa menjual 2 juta, 3 juta gitu kan. Karena ini ori yang membuat adalah brand Z. Maka harganya akan jauh di atas nilai produk tersebut. Itu tujuan dari brand equity. Sehat atau tidak, kita kembalikan sebenarnya kepada pandangan teman-teman konsumen dan teman-teman sebagai brand owner-nya sendiri. Pemilik usaha itu ya ini terkait dengan visi masing-masing ya. Ya itu kita persilahkan visi dari brand ownernya masing-masing. Karena brand itu, ilmu branding itu kalau digunakan dengan baik itu akan berdampak dengan baik. Bagi kami di Indonesia Brand Activist Network lebih kepada bagaimana kita memberikan dampak sebenarnya branding itu. Dampaknya apa? Bagaimana kita mengentaskan kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan ekonomi. Ini yang sebenarnya dibawa semangatnya bagi kami. Bagaimana brand itu memberi dampak kepada masyarakat. Oke, jadi begitu Mas Bayu ya. Mungkin tadi sempat saya baca juga pertanyaannya begitu Mas Haris ya kan. Walaupun endorser itu kan bukan termasuk brand equity ya, berbeda gitu. Kalau tadi kita sebutkan yang biskuit itu collapse dengan brand besar seperti itu. Nah mungkin yang ditanyakan adalah kan banyak ya sekarang katakanlah online shop seperti itu yang akhirnya menggandeng para endorser untuk menarik follower, mempromosikan, dan banyak yang merasa seperti itu dilakukan ya tingginya ketika dipromosikan saja. Setelah itu ya sudah hilang gitu. Nah kemudian juga banyak yang jadi pertanyaan, apakah harus selalu menggunakan pihak ketiga seperti itu? Apakah ada cara-cara lain yang bisa dilakukan supaya seimbang gitu Mas? Jadinya ketika sudah tidak di-endorse ya bisa laku juga gitu. Iya. Ini sebenarnya kreativitas dalam membangun brand sebenarnya gitu ya. Ada brand-brand yang memang mereka tumbuh dan berkembang karena di-endorse oleh influencer, baik makro influencer maupun mikro influencer gitu ya.
Nah, bagaimana kita kita evaluasi endorse ini menciptakan persepsi yang baik jangka panjang atau hanya sesaat? Ini kan perlu kita evaluasi. Ternyata ketika kita endorse ya efeknya hanya ketika endorse itu ada. Ketika endorse itu sudah tidak ada, sudah tidak musimnya, ternyata kita turun brand kita. Nah, ini kan juga harus kita evaluasi. Yang kedua adalah terkait bagaimana kita membangun brand. Brand itu adalah usaha yang terus menerus sebenarnya. Baik kadang menggunakan endorse, kadang menggunakan media promosi yang lain, kadang dan sebagainya. Kreativitas kita bagaimana kita membangun, mendevelop brand kita sebenarnya. Jadi tidak ada kata berhenti ketika kita membangun sebuah brand. Oke, tidak ada proses yang instan ya. Iya. Jadi kalau misalkan Anda membangun sebuah usaha kemudian pakai endorse tiba-tiba tinggi, itu tidak pakai proses, ya turunnya juga akan cepat gitu ya. Oke, nah tadi kita kembali lagi ke brand equity, dari definisinya terlebih dahulu. Kalau ditanya penting atau tidak, tentunya penting sekali ya. Silakan Mas. Jadi gini, brand equity itu bagaimana kita memberi nilai kepada brand kita gitu ya. Itu menjadi orientasinya brand equity. Nah, bagaimana langkah-langkah membangun sebuah brand equity? Ada beberapa sebenarnya. Yang pertama adalah kita membangun sebuah identitas. Brand kita itu identitasnya apa, gitu kan? Ini yang perlu jelas gitu kan. Kalau tidak jelas, konsumen bingung akan mengenalinya sebenarnya. Jadi ini brandnya apa sih, tentang apa sih, narasinya apa sih gitu kan. Nah, makanya teman-teman harus, brand adalah bagaimana kita membangun narasi. Narasi itu akan membentuk sebuah identitas gitu kan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita menciptakan persepsi. Jadi gini, persepsi apa yang ingin kita bangun dari brand kita. Jadi apa sih? Hemat, kemudian menjaga tradisi. Semisal gini, persepsi apa? Hemat, kemudian menjaga tradisi, persepsi murah, persepsi keren, persepsi apa? Maco dan sebagainya. Kalau orang pakai produk kita itu serasa. Jadi kan ada gini, kadang orang yang pakai jam brand A gitu merasa jadi maco gitu kan. Iya, benar. Ini kan kemampuan menciptakan persepsi luar biasa kan. Padahal mungkin bagi sebagian orang yang lain biasa aja sama gitu. saja gitu kan. Tapi orang nganggut pakai jam itu merasa merasa maco, lemah, lebih ganteng. Nah, inilah kemampuan bagaimana kita menciptakan persepsi itu gitu kan. Nah, kemudian adalah bagaimana kita menambahkan nilai dari brand kita. Nah, berkali-kali saya mengatakan bagaimana kita menambahkan nilai, tentu berbasis nilai apa yang kita punya. Nah, brand yang sekarang adalah tentang kejujuran, brand yang sekarang adalah tentang otentik, brand sekarang adalah bagaimana kita membangun kepercayaan pelanggan sebenarnya. Kalau generasi dulu mungkin itu branding yang dulu adalah bagaimana produk yang biasa tercipta persepsi yang luar biasa. Barangnya biasa, tetapi bagaimana menciptakan persepsi konsumen terhadap produk yang biasa menjadi luar biasa. Itu dulu. Kalau branding yang sekarang adalah bagaimana kita membangun pelanggan dari kejujuran, dari otentisitas brand kita. Contoh gini, kalau kita mengatakan brand kita, kalau makanan semisal gitu ya, higienis, maka kita harus jujur. Dari proses pembuatan, kemudian pengemasan, kemudian sampai delivery, itu semuanya serba higienis. Tetapi ketika ditemukan satu kasus saja tidak higienis, itu akan meruntuhkan. Semisal ada makanan kita buka, ternyata di dalamnya ada satu helai rambut saja. Berarti kita tidak menepati janji dari brand kita. Tidak konsisten. Tidak jujur. Atau kita semisal gini, brand kita dengan produk kualitas bagus misal, ternyata kita ngakali di belakang, kita oplos. Berarti kan kita tidak jujur. Kita mengatakan bahwa brand kita, produk dari brand kita kualitasnya bagus. Ternyata di balik proses pembuatan barang yang bagus, tiba-tiba di suatu saat kita ngoplos dengan barang kualitas rendah, kita masukkan dioplos dengan bagus. Kemudian kita lempar ke pasar. Kalau ketahuan, ini akan meruntuhkan brand yang kita bangun selama ini. Maka kejujuran itu sekarang penting dalam membangun sebuah brand.
Oke, ini ya yang perlu diperhatikan, karena mungkin ada juga gitu ya Mas yang mungkin awalnya jujur, tapi ketika semakin banyak yang beli gitu, customer semakin luas, itu semakin dikurangi Iya. gitu ya, yang harus diperhatikan ya berarti. Ini ya. biasanya mental yang perlu diperbaiki. Mental yang harus diperbaiki. Mental mindsetnya gitu, biar dapat laba banyak, aku mengurangi kualitas gitu kan. Biar dapat laba, aku mengurangi ukuran, mengurangi kualitas dan sebagainya. Itu justru akan menjadi bumerang buat brand kita. Konsumen itu peka, konsumen itu mengenali, konsumen itu hafal dengan brand kita. Biasanya kok rasanya biasanya begini, kok tiba-tiba kok berubah ya, lidahnya kan sudah hafal sebenarnya. Iya. Biasanya kak ini gurih, ternyata kok dalam proses produksi kita bawangnya dikurangi, berarti ada bermain ketidakjujuran nih gitu kan. Wah, kok rasanya berubah ya. Nah, ini kan jadi masalah buat brand kita. Produk-produk yang dikeluarkan brand kita ini akan menjadi bumerang bagi kita. Membangun dan mempertahankan bagi saya bukan dalam rangka membandingkan gitu ya. Karena tingkat kesulitannya berbeda. Caranya berbeda dan tekniknya berbeda. Jadi tidak bisa kita bisa mengatakan lebih sulit mempertahankan atau lebih sulit membangun. Karena membangun pun juga sulit, mempertahankan juga sulit gitu kan. Makanya proses dalam membangun brand seperti yang saya sampaikan tadi, ada fase fondasi, komunikasi dan evaluasi. Nah, jangan pernah kita berpikir kita berhenti dalam membangun brand. Nah, bagaimana kita mempertahankan sebuah brand? Makanya 3 langkah itu harus menjadi pegangan kita. Kalau di fase di kondisi tertentu kok kita merasa ini ada sesuatu, maka kita segera evaluasi. Nah, branding itu kan terus menerus tuh. Narasinya kita bangun terus menerus. Kemudian ya kita evaluasi dari proses yang kita bangun selama ini, dari komunikasinya, kemudian fondasinya kita evaluasi terus menerus. Langkahnya itu selalu berputar sebenarnya. Fondasi, komunikasi, kemudian evaluasi. Nah, itu yang harus kita lakukan sebenarnya. Nah, dalam rangka kita menjaga brand, maka kita harus ada yang namanya brand strategi sebenarnya. Jadi kita menyusun sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan selama ini dan yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Jadi kita kita rumuskan agar ini terus bertahan persepsinya gitu kan. Kalau kita branding kita adalah dalam rangka menciptakan persepsi hemat, bagaimana caranya persepsi itu selalu terbentuk dan melekat. Kalau kita ingin mempertahankan brand kita, maka brandingnya adalah diarahkan bagaimana. Branding itu kan sebenarnya menciptakan persepsi dan menjaga persepsi. Nah, persepsi apa yang kita ciptakan maka harus kita jaga. Persepsi itu harus kita jaga, kemudian janjinya harus kita jaga. Karena apa? Jadi kalau kita membangun persepsinya sudah terbentuk, bagaimana kita menjaganya gitu kan, persepsi. Ya dengan apa? Dengan cara pertama tadi, dengan kejujuran. Kemudian kita develop produk-produk kita, produk-produk yang kita keluarkan harus selalu menciptakan persepsi yang kita perjuangkan. Kalau persepsi kita tadi ya berkali-kali sama hemat, ya makanya produk-produk yang harus kita lakukan, tiba-tiba kita mengeluarkan produk yang boros gitu kan. Itu kan akan tidak sesuai ya. Tidak sesuai, itu akan menggoyahkan konsumen. Loh, tiba-tiba kok aku pakai ini kok boros sekali ya. Biasanya kan ini hemat. Persepsinya kan nanti akan berubah. Nah, itu akan jatuh kan nanti ininya brand equity-nya gitu kan. Kekuatan nilainya itu akan jatuh. Makanya kita harus konsisten. Kuncinya adalah jujur dan konsisten ketika kita menjaga brand kita. Oke, berarti kan ini kan narasi yang kita bangun begitu di awalnya memang harus benar-benar sesuai dengan kemampuan gitu ya, untuk jangka panjang. Iya, betul. Nah, misalkan suatu ketika nih tidak ada pilihan gitu, ada sesuatu yang terjadi, akhirnya kita mengurangi sedikit lah gitu. Itu apakah wajar atau memang harus benar-benar konsisten seperti yang dinarasikan atau nanti ada yang diganti narasinya sebenarnya? Jadi brand itu konsisten, harus dibangun secara konsisten. Yang selanjutnya adalah PR-nya sebenarnya meningkatkan kualitas terus-menerus, bukan mengurangi, tapi bagaimana kita meningkatkan kualitas. Jadi brand kita sudah dikenal dengan kualitas ini sih, misal. Bagaimana kita meningkatkan itu, bukan menurunkan. Kalau menurunkan itu juga
akan meruntuhkan brand kita. Bisa jadi mungkin akan kita membuat brand baru, atau kita menciptakan brand baru untuk di segmen tertentu. Semisal kalau ini biasanya takarannya segini, kita ingin bermain di takaran ini agar kita dapat laba cukup lumayan sih. Nah, kita ciptakan produk yang ini berbeda dengan yang sudah terbangun selama ini. Kalau kita brand yang sudah terbangun ini kita kurangi kualitasnya, ini cukup berdampak negatif bagi proses membangun brand kita. Oke, jadi memang harus terus meningkatkan kualitas ya. Jadi jangan sampai terpikir aja, jangan ya untuk menurunkan kualitas. Biasanya kan gini, orang-orang pelaku usaha itu biasanya kan kalau sudah brandnya terbangun dengan baik, kemudian pelanggannya banyak, konsumennya banyak, kemudian dia berpikir biasanya baksonya isi 5, tiba-tiba berpikir untuk isi 4 gitu kan. Konsumen itu kan pasti detail akan sekali ya. Iya, saya makan dulu itu isinya baksonya itu 5, kok sekarang jadi 4 gitu kan. Dia akan membandingkan kompetitor di sana tetap 5, aku dan sebagainya. Ini kan juga jadi teman-teman harus menjaga ini kualitasnya. Nah, bagaimana mempertahankan bisa tetap 5? Berbagai cara harus kita upayakan kayak gitu. Oke. Nah, mungkin ada juga yang ketakutan, misalkan berarti kan salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menaikkan harga ya, maksudnya secara bertahap sesuai dengan harga bahan baku katakan. Mungkin banyak yang akhirnya ketakutan gitu ketika nanti saya menaikkan, nih walaupun dengan kualitas yang sama, apakah konsumen akan tetap ada atau nanti bakalan pergi juga ya karena mahal juga gitu, gimana? Jadi gini, inilah salah satu fungsi dan kegunaan brand equity. Nah, membuat kita tidak takut menaikkan harga. Seperti tadi yang kita bahas di awal ya. Iya. Berapapun harga yang kita bandrol, karena kita brand equity kita kuat, maka pelanggan, konsumen itu tetap akan beli. Karena mereka sudah jatuh cinta, mereka sudah loyal kepada kita. Jadi semisal kita bikin baju, semisal dengan brand Y, semisal kayak itu harganya yang semula 300 jadi 500, akan dibeli karena mereka sudah loyal kok. Semisal ada produk dari brand Y, harganya sekian, kemudian dijual sekian, tetap akan diburu, akan dikoleksi gitu kan. Inilah kekuatan brand equity. Keuntungannya adalah kita tidak takut menaikkan harga karena gini, harga jual itu jauh melebihi dari harga produk. Itulah brand equity gitu kan. Jadi kita bisa melompat jauh dari harga produk tersebut. Harganya sebenarnya produknya itu mungkin 100.000, tapi karena kuatnya brand equity kita jualnya 1 juta, nggak masalah itu karena kita sudah kuat kayak gitu. Oke, berarti ini sama ya, misalkan kita tahu kalau di bisnis bakery gitu yang beberapa tahun lalu sempat booming, artis yang harganya fantastis, padahal rasanya sama gitu, juga berarti dari brand equity ya Mas? Jadi nih, kalau itu kan instan ya, usaha-usaha instan ya, yang public figure gitu ya. Iya, itu memanfaatkan ini saja ya, personal brandingnya saja gitu ya, tapi tidak membangun brand usahanya gitu kan. Nah, ini kan menggeser dari personal brand menjadi ke branding usahanya. Yang dibangun kan seharusnya branding usahanya. Branding usahanya itu kan butuh waktu sebenarnya. Tiba-tiba dia terkenal kemudian bikin ini gitu kan. Itu kan juga jadi masalah. Masalahnya apa? Jadi gini, seringkali saya menyampaikan beberapa yang pernah saya dampingi, ada beberapa usaha yang bikin usaha. Saya pernah mendampingi pemilik warung soto, baru berjalan beberapa bulan, tiba-tiba dia ingin buka cabang. Saya berkali-kali menyampaikan jangan buka cabang dulu, kemudian buka cabang 3 langsung 4. Apa yang terjadi? 1-2 tahun kemudian ambruk semua, bangkrut. Karena apa? Fase fondasi belum selesai. SOP pelanggannya, SOP produksinya, kemudian sistem keuangannya, manajemennya kok masih bocor di sana sini keuangannya. Kemudian bagaimana menerima pelanggan, kemudian rasanya berubah-ubah atau tidak, sebagainya. Ini bermasalah. Nah, kalau kue-kue ini fondasinya tidak baik ya gampang runtuh karena fase-fase itu tidak dilalui gitu. Karena musiman saja gitu iya. Dan mungkin sudah terbukti sekarang ya, sudah tidak se-booming waktu itu gitu ya Mas. Oke, jadi itulah ya
pentingnya membangun brand equity yang tentunya juga tidak bisa instan dan prosesnya pun setiap orang berbeda-beda. Jadi tidak bisa ditakar. Si A 10 tahun sudah bisa tinggi gitu ya. Ya, kecepatannya itu berbeda-beda ya dalam membangun sebuah brand. Ada yang butuh waktu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 50 tahun dan sebagainya. Tidak beda. Jadi yang perlu dilakukan konsisten dan kejujuran. Harus sabar berarti ya Mas. Baik, Mas Arif, sudah di segmen terakhir, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan pentingnya membangun sebuah brand equity. Silahkan. Ya, teman-teman, jadi brand dengan kita punya brand equity yang kuat, maka itu akan menguntungkan kita. Keuntungan yang didapatkan adalah ujung dari membangun brand sebenarnya adalah loyalitas ya. Jadi bagaimana konsumen itu loyal kepada kita, gitu kan. Nah, brand equity adalah tadi ya nilai tambah yang kita sematkan dari brand tersebut. Ketika brand equity kuat, maka nilai dari brand itu lebih jauh dibandingkan yang produk. Nah, teman-teman, sekarang adalah PR-nya selalu meningkatkan nilai dari brand equity-nya. Biar apa? Biar ke depan harga yang didapatkan itu bisa jauh tinggi dibandingkan harga produk tersebut ketika teman-teman mengeluarkan produk-produk baru dari brand yang sudah dibangun selama ini. Itulah ya fungsinya, fungsi utamanya. Jadi percaya diri ya Mas untuk meningkatkan produk karena brand equity-nya sudah kuat ya. Siap. Jadi ini PR-nya, ayo sama-sama coba ditelaah kembali di usaha masing-masing begitu, atau mungkin balik lagi ke awal dulu terkait dengan target market, segmen gitu-gitu ya Mas, yang perlu juga dilakukan dalam sebuah brand ya. Terima kasih Mas Aris atas waktunya sore hari ini. Kita ketemu pekan depan ya. Dengan tema-tema yang lain tentunya dalam Brand Talk 103. Pendengar, Anda bisa simak kembali setiap hari Kamis dari jam 3 sampai dengan jam 4 sore. Akhirnya saya Senja Kurnia pamit undur diri. Solo FM News Radio with Smart Listener. Selamat sore dan sampai jumpa.